Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di hari Sabtu ya, seperti biasa. Kalau di hari Sabtu itu kita akan belajar tentang komputer dan media pembelajaran. Sekarang ini kalian sudah pertemuan ketiga ya. Oke, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai alasan penggunaan media. Seperti yang kalian tahu ya kan, kita ini sudah zaman 5.0 ya, atau 5.0 itu dimana segala sesuatu itu kita berhubungan dengan teknologi. Tak ayal juga kita sebagai guru harus juga bisa membiasakan dan mengikuti perkembangan zaman, baik itu dari mulai media pembelajaran ya kan, karena tugas kita sebagai guru jelas. Yang pertama itu adalah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan salah satu media pembelajaran itu adalah misalnya penggunaan Canva, atau juga salah satu contohnya lagi itu kita menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom dan Canva itu dia termasuk ke dalam media pembelajaran. Mengapa sih kita harus memilih atau menggunakan media? Di sini ada beberapa alasan kenapa kalian harus menggunakan media. Selain karena memang di sini media mampu memberi rangsangan yang bervariasi dan mengurangi kecenderungan verbalis. Dan juga di sini media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh pembelajar. Media dapat mengatasi keterbatasan fisik, ya kan? Misalnya objek terlalu kecil, terlalu besar, gerakan yang cepat atau lambat gitu kan. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara pembelajar dan lingkungannya. Media menghasilkan keseragaman pengamatan, dan juga di sini media membangkitkan keinginan dan minat baru. Dan juga dia ada media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Jadi intinya dari itu semua adalah alasan menggunakan media itu adalah untuk membantu kalian, guru ya kan, dan bahkan juga saya juga perlu menggunakan media. Salah satu contohnya ini adalah Screenomatic. Nah, Screenomatic ini merupakan salah satu media pembelajaran ya. Bisa juga dengan menggunakan Screenomatic itu kita bisa menggunakan wajah kita pun ada gitu kan di layar, ataupun hanya seperti yang sedang saya atau sekarang saya lakukan itu dengan menggunakan Screenomatic, tetapi hanya ada suaranya saja dan PowerPoint-nya saja, tidak ada wajah sayanya. Nah, di sini juga bisa terjadinya interaksi langsung ya kan. Untuk interaksi langsung yang lebih live itu ya dengan menggunakan Google Meeting, Zoom, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan harapannya seorang guru atau seorang dosen dengan menggunakan media pembelajaran itu bisa, di sini bisa meningkatkan minat pembelajar ya kan. Bisa kayak misalnya kan tadinya belajar tuh suatu hal yang membosankan gitu, dengan menggunakan media gitu kan. Jadi lebih jadi lebih asik lagi gitu ya. Mungkin salah satu halnya alasan penggunaan media di kalangan guru SD ya, menurut saya gitu kan, lebih menarik aja. Kayak contoh misalnya gini, pembelajaran bahasa Inggris di anak SD gitu kan. Nah, anak SD itu kan dia yang notabene masih pola pikirnya namanya juga anak SD kelas 6, usia 6 tahun atau 7 tahun itu kan dia masih butuh banyak arahan dan juga butuh yang lebih nyata gitu kan, butuh yang kayaknya visualnya itu menarik gitu. Nah, di sini diperlukanlah penggunaan media kayak misalnya belajar bahasa Inggris menghitung angka 1 sampai angka 5. Kalian menggunakan media pembelajarannya seperti PowerPoint interaktif, atau juga bisa kalian menggunakan beberapa aplikasi media kan. Banyak sekali aplikasi media pembelajaran yang bisa kalian gunakan. Selain Canva, Freezy ya kan, ada Quizy, dan juga ada Padlet. Seperti itu. Banyak sekali ya. Jadi di sini alasan menggunakan media itu bervariasi ya. Akan tetapi di sini kalau bagi saya sendiri, alasan dengan menggunakan media itu adalah salah satunya memudahkan pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik atau pengajar dalam menyalurkan atau menyampaikan materi, agar mahasiswa itu atau
siswa tersebut tidak bosan ya. Jadi kayak lebih visualnya lebih dapat gitu dan lebih ngena di mata gitu kan. Nah, dan selanjutnya di sini jenis media pembelajaran. Nah, di sini berdasarkan Anderson itu sebenarnya ada 10 ya. Tapi di sini saya hanya menyantumkan 3 saja yang menurut saya itu paling sering banget digunakan, yaitu audio, cetak, dan komputer. Yang dimana contoh dari audio itu adalah kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Dan cetak itu buku pelajaran, modul, brosur, nah, lab atau gambar. Nah, Canva itu dia termasuk ke dalam golongan media pembelajaran yang cetak ya. Kalau yang komputer itu dia masuk ke dalam ICT contohnya. Apa sih itu ICT? Oke, di sini mungkin dari kalian pun tahu ICT itu apa. Singkatnya, ICT itu adalah media pembelajaran yang menggunakan aplikasi, baik itu seperti internet atau aplikasi bawaan komputernya. Seperti salah satu contohnya, itu dengan menggunakan PowerPoint ya. Nah, di sini ICT itu adalah singkatan dari Information and Communication Technology, yang dimana teknologi sistem informasi yang memiliki peran penting ya kan dalam pembelajaran. Nah, di sini juga ICT itu memiliki dua aspek ya kan, bisa mungkin di aspek informasi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Di sini ICT teknologi informasi bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, memanipulasi serta pengelolaan informasi. Di sisi lain, ICT sebagai teknologi komunikasi adalah berbagai hal yang berkaitan erat dengan penggunaan alat bantu untuk bisa memproses dan juga bisa mengirim data. Nah, di sini peran ICT sangat penting sekali dalam bidang pendidikan ya. Yang pertama karena memang ICT itu bisa sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ICT sebagai alat bantu pembelajaran dan juga ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir ICT sebagai standar kompetensi. Di sini, kenapa ICT dikatakan sebagai gudang ilmu pengetahuan? Karena peran pertama ICT itu adalah sebagai gudangnya ilmu, yang artinya terdapat banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dalam ICT, ya kan? Baik itu dari ilmu inti, dalam pembelajaran, sekolah, ataupun sebagai pengaya kegiatan pembelajaran. Seperti contoh halnya kalau sebagai gudang ilmu, Google, internet. Ya kan, siapa sih yang nggak tahu mereka? Kalau misalnya ada dosen menerangkan, kalian masih still bingung gitu kan, confused, pasti kalian ujuk-ujuk tiba-tiba searching ke Google, cari apa sih itu media pembelajaran, contohnya seperti apa, kalian searching. That's why, itulah kenapa dikatakan ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, peran kedua ICT sebagai alat pembantu pelajaran itu karena sistem pembelajaran saat ini lebih mudah dilakukan dengan adanya bantuan ICT. Nah, tahu sendiri kan, kita lagi zamannya COVID, dan juga kalian kelas jauh. Nah, ini sangat membantu sekali ICT itu dengan penggunaan PPTK, dengan penggunaan Skinomatica, Freezika, Canva, itu sangat membantu sekali ya, karena tujuannya itu demi menghadirkan dunia di kelas dan mampu disajikan pada seluruh siswa dengan berbagai peralatan seperti komputer, ya kan, bisa media grafis dan lainnya. Dan juga di sini ICT sebagai fasilitas pendidikan. Di mana peran ketiga dari ICT itu adalah sebagai fasilitas. Kenapa sih dikatakan dia sebagai fasilitas? Karena dalam hal ini ICT dijadikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai institusi lembaga, ya kan? Khususnya berbagai fasilitas seperti laboratorium, komputer, rekaman produk. Nah, ini pun kalau kalian bukan di online, berarti di sini ICT itu seperti laboratorium adalah salah satu contoh penggunaan ICT. Dan di sini juga ICT sebagai standar kompetensi, di mana ICT memiliki standar kompetensi murid dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang kita kenalnya dengan mata pelajaran TIK atau komputer gitu kan. Nah, mata pelajaran ini memiliki standar kompetensi tertentu sehingga menjadikan ICT ini bisa dijadikan untuk media pembelajaran. Seperti itu. Seperti misalnya penerapan ICT dalam bidang pendidikan itu ada buku elektronik, e-learning. Nah, Google Classroom pun itu masuk ke dalam e-learning. Nah, seperti halnya saya yang pernah dilatih oleh Siamolek, itu pun saya
mempelajari tentang e-learning ya, jadi kayak pembelajaran formal akan tapi dilakukan dengan jaringan komputer, difasilitasi ya, seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya adalah contoh penggunaan media pembelajaran. Bisa kalian klik ya di situ. Itu sudah jadi buku, modul ya kan. Dan sekarang pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan ya dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu mungkin jika ingin menggunakan media pembelajaran tuh yang paling utama itu adalah dilihat lagi dari sinyal atau teknologi, apakah mumpuni jika kita menggunakan media pembelajaran tersebut. Karena dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, media pembelajaran yang akan digunakan itu sedapat mungkin dapat membantu dan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Jangan sampai justru malah dengan menggunakan media pembelajaran itu menyulitkan kita ya. Dan juga media yang digunakan hendaknya tepat guna. Maksud dari tepat guna di sini itu adalah mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran atau materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi di sini jangan sampai deh kalian misalnya karena pengen terlalu mengikuti zaman gitu, kalian pakai Quizy tapi kaliannya masih bingung gitu, malah jadinya useless gitu kan, bahkan jadinya materi pun tidak tersampaikan dengan baik. Itu buat apa? Jadi gunakanlah media pembelajaran itu yang memang bisa digunakan untuk sesama ya, yang bisa digunakan dengan teknologinya juga, sinyalnya juga, karena ya faktor utama di kita itu adalah sinyal ya enggak sih. Dan juga dilihat juga kondisi fisik lingkungan kita, bisa maksudnya cocok nggak nih dengan menggunakan media, apakah dapat mempengaruhi apa tidak, seperti itu ya guys ya. Dan juga di sini ada sebuah wacana ya enggak sih. Nah dari wacana tersebut silakan kalian berikan pendapat atau opini tentang situasi di bawah ini. Ada wacana kan pendidikan adalah bla 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 bla. Nah, bagaimana pendapat saudara mengenai hal tersebut? Di sini saya meminta kalian berikan pendapat kalian terhadap wacana tersebut yang katanya pendidikan itu pengajaran di mana dan juga harus menggunakan media pembelajaran gitu kan. Tetapi di sini kita tahu kendalanya bahwa mungkin dari segi geografisnya kan, terus juga mungkin teknologi, internet ya. Kemutahiran teknologinya. Bagaimana pendapat Anda mengomentari itu? Sedangkan menurut Mas Menteri kita itu harus ya melek teknologi gitu kan, harus bisa online dan offline gitu. Bagaimana pendapat Anda? Dan kumpulkan pendapat Anda tersebut ya di kolom komentar Google Classroom, dan nanti saya akan tunggu sampai perkuliahan kita habis. Jika yang menjawab tepat waktu, maksud saya yang menjawab di jam perkuliahan, saya anggap itu hadir perkuliahan kita kali ini ya. Nah, mungkin seperti itu aja perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga dengan penjelasan saya ini dengan menggunakan media pembelajaran bisa tepat guna ya, maksudnya yang saya maksud itu bisa berterima di kalian, karena ini adalah salah satu penerapan dari pemanfaatan media pembelajaran. Jadi memang tepat sekali kita belajar tentang komputer dan media pembelajaran, bahkan kita pun langsung menerapkannya dengan menggunakan Trigonometrik, PowerPoint, dan juga dengan menggunakan Google Classroom. Seperti itu ya guys ya. Jangan lupa kalian berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Berikan opini atau pendapat kalian pada kolom komentar. Saya tunggu sampai waktu perkuliahan habis. Oke? Bye-bye. See you.